Maka demikian juga ketika kita ingin menasihati manusia, ya nasihatilah dia, bimbinglah dia, ya dari sisi positif yang dimilikinya. Angkat kita katakan semangatnya, kepercayaan dirinya untuk kembali ke jalan Allah melalui pendekatan positif, bukan pendekatan negatif. Ya, kadang-kadang manusia itu punya semangat, punya kepercayaan diri untuk jadi orang baik ketika disebut sisi positifnya. Wah, sebenarnya fulan, kamu ini punya potensi begini-begini. Kamu sebenarnya bisa jadi baik. Kamu ini orang baik. Padahal dia buat maksiat. Tujuannya untuk apa? Agar dia punya motivasi, dia punya kepercayaan diri untuk menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita jatuhkan dia, ya, kita pojokkan dia, kita bully, istilahnya dibully kan begitu ya, maka mungkin dia akan mengatakan memang saya ini buruk. Maka mendingan jadi orang buruk aja, nggak bisa jadi orang baik. Memang saya ini nggak bisa jadi orang baik. Ya, dia akan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maksiat. Ya, beda dengan apa? Bid'ah. Kalau bid'ah sebaliknya, kalau disebutkan kebaikannya, sisi positifnya, dia tambah gila bid'ahnya. Maka kalau ahli bid'ah sebut keburukannya saja. Kenapa? Karena kalau disebutkan kebaikannya, sisi positifnya, dia bertambah gila dengan bid'ahnya. Dia nggak tahu bahwa dia itu buruk. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Karena dia menganggap dirinya apa? Alim, kan begitu ya. Dirinya soleh, kan begitu. Ahli bid'ah kan seperti itu. Dia menganggap dirinya apa? Alim, soleh, baik, kan begitu. Nah, kalau kita masuk dari sisi positifnya, ya tambah gila bid'ahnya. Fulan, kamu ini baik, masya Allah, ya tambahlah bid'ahnya. Nah, ini orang nggak tahu bahwasanya dia punya sisi negatif, maka perlu dilecut dia dengan apa? Ya, dengan menyebutkan sisi negatifnya. Maka para ulama ketika menasihati ahli bid'ah, mereka menyebutkan sisi negatif, bukan positif. Karena kalau disebut sisi positifnya, ahli bid'ah tambah gila, tambah banyak, tambah semangat dia buat bid'ah. Ya, beda dengan maksiat. Orang maksiat ini kan dia terpuruk. Dia merasa bisa nggak ya aku jadi orang baik, kan begitu ya. Dia nggak tahu bahwasanya dia punya kebaikan. Maka masuk dari sisi positifnya. Ya, coba dia pasti punya kelebihan ini. Seburuk-buruknya orang jatuh dalam maksiat. Maksiat apa? Silakanlah sebut maksiat apa yang paling buruk. Ya. Dia punya sisi positif dan angkat dia keluar dari maksiat itu dari sisi positif yang dia miliki. Kasih dia motivasi sehingga dia punya kepercayaan diri untuk bangkit kembali. Jangan bantu syaitan untuk lebih menyesatkan dan membuat dirinya terpuruk. Ikhwani fiddin ma'asyiral. Maka kalau ada saudara kita ingin taubat, sambut tangannya, tuntun tangannya kepada Allah, kepada jalan Allah. Jangan malah membuat dia putus asa sehingga merasa, aduh saya ini memang buruk, saya ini memang jahat, mendingan jadi bandit aja sekalian katanya. Akhirnya dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini perlu tahu bahwasanya dia punya sisi positif hingga dia bisa meninggalkan sisi negatif yang itu dia akui, dia sadari pada dirinya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kaedahnya para jemaah Allah ya, kaedahnya sekecil-kecil bid'ah ya, sekecil-kecil bid'ah susah pelakunya itu bertaubat dari bid'ah tersebut. Sekecil-kecil bid'ah, serendah-rendah bid'ah, susah untuk bertaubat, mengaku bahwa dia buruk ya, bahwasanya dia salah, itu susah. Ya, apalagi dia sadar sendiri gitu, susah itu. Kecuali dapat mukjizat dari langit ya, dari hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, seberat-berat maksiat, seberat-berat maksiat, masih ada peluang bagi pelakunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat dari dosa itu ya, maksiat itu adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Al-ithmu ma'haka fi sadrik. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, mengganjal di sini.
Ya, ada ganjalan di sini. Kalau kita buat dosa, gak nyaman di sini. Gak bisa kita tutupi dengan senyum kita. Kita tertawa lepas puas seolah-olah kita senang buat maksiat. Tidak. Di sini ini kalau dia seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala menitipkan pada hatinya seorang wa'iz namanya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Nawas bin Sam'an. Apa itu wa'iz? Wa'izullah fi qalbi kulli muslim. Penasihat Allah yang ada di dalam hati setiap muslim. Ada itu. Maka akan terbetik dalam hatinya untuk kembali. Ini jelek ini. Ini nggak pantas ini. Ya seperti itu. Ya maka para jemaah Allah, jangan jadi pembantu setan untuk menghalangi dan menyesatkan manusia dari kebenaran. Menghalangi dan menjauhkan manusia dari kebenaran. Karena setan akan merekrut manusia-manusia yang bisa dijadikan sebagai corongnya ya untuk melancarkan misinya.